Kisah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sahabat yang satu ini justru tampil terang-terangan untuk mengemban dakwah Islam di hadapan kaum musyrik Mekah. Jiwa revolusionernya sungguh luar biasa. Keberaniannya melawan kebatilan patut diteladani. Dialah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang memiliki nama asli Jundub bin Janadah. Sahabat dari suku Ghifar ini adalah orang yang keras menentang pemujaan berhala di zaman jahiliyah. Rasulullah SAW dibuat takjub karena keberaniannya. Dikisahkan dalam sebuah buku karakteristik berhidup 60 sahabat Rasulullah, karya Khalid Muhammad Khalid. Suatu hari Abu Dzar pergi menuju Masjidil Haram dan menyerukan dengan kalimat tauhid dengan suara yang keras. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Teriakan ini merupakan teriakan yang pertama menentang kaum kesombongan orang-orang kafir Quraisy. Abu Dzar dikenal sebagai perantau asing. Ia tidak mempunyai sanak keluarga di Mekah. Sebagai akibatnya, ia pun mendapat perlakuan yang sebetulnya dimaklumi akan dialaminya. Orang-orang musyrik mengepung dan memukulnya hingga rubuh. Peristiwa yang dialami Abu Dzar itu akhirnya sampai juga kepada paman Nabi, Sayyidina Abbas. Ia segera mendatangi tempat kejadian itu, tapi dirasanya ia tak dapat melepaskan Abu Dzar dari cengkraman mereka, kecuali dengan menggunakan diplomasi halus. Sembari berkata, katanya kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, Anda semua adalah bangsa pedagang yang mau tak mau akan melewati kampung Bani Khifar. Dan orang ini adalah salah seorang warganya. Bila ia bertindak akan mendapat hasut kaumnya untuk merampok kafilah-kafilahmu nanti." Mereka pun menyadari hal itu, lalu pergi meninggalkan Abu Dzar. Tetapi Abu Dzar yang telah mengenyam manisnya penderitaan dalam membela agama Allah tak hendak meninggalkan Mekah sebelum berhasil memperoleh tambahan dari dharma baktinya. Pada hari berikutnya, tampak olehnya dua orang wanita sedang tawaf berkeliling berhala-berhala Usaf dan Nailah sambil memohon kepadanya. Abu Dzar datang dan berdiri menghadangnya. Lalu di hadapan mereka berhala-berhala itu dihina sejadi-jadinya. Kedua wanita itu berteriak hingga orang-orang gempar dan berdatangan laksana belalang. Lalu menghujani Abu Dzar dengan pukulan hingga tak sadarkan diri. Ketika beliau siuman, maka yang diserunya tiada lain hanyalah kalimat, "Tiada Tuhan yang hak diibadahi melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah." Rasulullah SAW sendiri maklum akan watak murid barunya yang ulung ini serta keberaniannya yang menakjubkan dalam melawan kebatilan. Hanya sayang saatnya belum tiba untuk berdakwah terang-terangan. Rasulullah memerintahkan Abu Dzar kembali ke kampungnya sampai Islam lahir secara terang-terangan. Ketika berkumpul dengan kaumnya, Abu Dzar menceritakan tentang Nabi yang baru diutus Allah, yang menyeru kepada Allah yang Maha Esa dan membimbing mereka supaya berakhlak mulia. Alhasil, seorang demi seorang dari kaumnya masuk Islam. Bahkan atas izin Allah, suku lain yaitu suku Aslam pun ikut memeluk agama Islam. Cahaya Islam pun terpancar dan semakin bersinar. Rasulullah kagum dan makin takjub.
Hari-hari berlalu mengikuti peredaran massa. Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah dan menetap bersama kaum muslimin. Suatu hari, barisan panjang terdiri atas pengendara dan pejalan kaki menuju pinggiran kota meninggalkan kepulauan debu di belakang mereka. Ternyata rombongan besar itu adalah kabilah-kabilah Ghifar dan suku Aslam yang dikerahkan oleh Abu Dzar. Laki-laki, perempuan, orang tua, remaja, dan anak-anak semuanya masuk Islam. Rasulullah SAW semakin takjub dan kagum. Sabda beliau menunjukkan ketakjuban itu. Sungguh Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendakinya. Rasulullah melayangkan pandangannya kepada wajah-wajah yang berseri-seri, pandangan yang diliputi rasa haru dan cinta kasih. Sambil menoleh kepada suku Ghifar, beliau bersabda, suku Ghifar telah dighafar atau diampuni oleh Allah. Kemudian sambil menghadap kepada suku Aslam, sabda Rasulullah, suku Aslam telah disalam atau diterima dengan damai oleh Allah. Dan mengenai Abu Dzar, mubalik ulung yang berjiwa bebas dan bercita-cita mulia itu, Rasulullah menyampaikan ucapan istimewa kepadanya. Beliau bersabda, takkan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Rasulullah SAW bagi telah membaca hari depan sahabatnya itu dan menyimpulkan kesemuanya pada kalimat tersebut. Kebenaran yang disertai keberanian itulah prinsip hidup Abu Dzar secara keseluruhan. Benar batinnya, benar pula lahirnya, benar akidahnya, dan benar pula ucapannya. Demikianlah kisah keberanian Abu Dzar dan kemantapan iman yang membuat Rasulullah SAW takjub dan bangga. Semoga ridha Allah melingkupi Abu Dzar Al-Ghifari.